Hai semua, buat lo yang suka kisah misteri dan dunia gaib, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar lo nggak ketinggalan cerita horor dan petualangan indigo selanjutnya. Namaku Raka, aku adalah seorang indigo sejak kecil. Bisa melihat makhluk halus, ngerasain energi aneh, sampai keluar dari tubuh saat tidur, yang orang bilang sebagai astral projection. Beberapa bulan lalu, aku pernah nyasar ke alam jin. Tempat itu indah sekaligus mengerikan. Kerajaan jin, pasar gaib, dan makhluk-makhluk aneh kayak centaur, elf, goblin, orc, genderuwo, sampai jin ular humanoid, aku pernah lihat semua. Tapi yang gak pernah aku ceritain, aku dikasih tanda cahaya oleh seorang jin baik yang menyelamatkanku waktu itu. Dia bilang, suatu saat aku bakal dipanggil kembali ke dunia mereka. Dan malam ini, tanda cahaya itu menyala lagi. Aku udah tidur jam 10 malam. Tapi sekitar jam 2 pagi, aku kebangun. Badanku masih di kasur, tapi jiwaku melayang. Astral projection. Mulai lagi. Cahaya biru menyelimutiku. Semakin terang, semakin deras. Aku terhisap dalam pusaran udara dingin, dan brak. Aku jatuh di tengah keramaian. Pasar jin. Makhluk-makhluk aneh berhenti bergerak, menatapku. Ada yang bentuknya separuh kuda, separuh manusia. Ada yang tinggi kurus dengan telinga runcing dan mata bercahaya. Ada juga yang kecil, jelek, dan tertawa-tawa. Tapi semuanya mendadak diam saat mereka sadar. Aku manusia. Salah satu jin goblin berbisik, dia kembali, manusia yang bercahaya. Semua jin di pasar jin mulai berkumpul, bikin lingkaran ngelilingin gue. Mata mereka tajam, penuh penasaran, sebagian malah kayak ketakutan. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara gemerisik. Sesyah, manusia itu milik kami. Seketika, dari balik patung naga raksasa, muncul beberapa jin ular humanoid. Badannya setengah manusia, setengah ular. Kulit mereka sisik keperakan, matanya kuning menyala. Salah satu dari mereka mengenakan mahkota emas kecil di kepalanya. Tangkap dia, gue nggak sempet lari. Salah satu jin ular langsung melilit tubuh gue dengan ekornya, ngebuat gue nggak bisa gerak. Tenaga astral gue juga nggak bisa dipakai. Lepasin. Gue bukan musuh kalian. Gue berteriak, tapi mereka cuma ketawa. Kau akan menemui Ratu Sesara, penguasa bangsa ular. Hanya dia yang bisa menentukan nasibmu. Mereka bawa gue ke bagian timur kerajaan jin. Jalannya menurun, masuk ke dalam gua raksasa penuh stalaktit bercahaya. Udaranya lembab dan dingin, suasana kayak dunia bawah tanah. Setelah perjalanan cukup lama, akhirnya kami sampai di sebuah ruang singgasana besar yang dipenuhi patung ular dan api hijau menyala. Di atas tahta batu duduk Ratu Sesara, jin ular betina, tinggi, anggun, tapi menyeramkan. Suaranya lembut tapi menggigit. Jiwa manusia bercahaya, akhirnya kau kembali ke tanah para leluhur. Gue cuma bisa diem. Perasaan gue nggak enak. Kau membawa ancaman atau harapan? Katanya, sambil menatap gue tajam. Gue nelen ludah, nyoba tetap tenang. Gue cuma pengen pulang. Dia tersenyum tipis. Sayangnya, tidak semudah itu, Raka. Ratu Sesara masih duduk di atas singgasananya.
Tatapannya menusuk. Kau pikir alam jin ini bisa kau datangi sesuka hatimu, manusia? Gue ngelirik sekeliling. Jin-jin ular lain berdiri di sisi kanan kiri ruangan, kayak penjaga kerajaan. Mereka siap nyerang kapan aja. Gue menarik napas. Gue kesini bukan karena gue mau. Gue ketarik lagi sama cahaya itu. Sesara berdiri, melata turun dari singgasananya. Ekor panjangnya bergesek di lantai batu, bunyinya kayak bisikan ular di kepala. Dia mendekat ke gue. Kalau begitu, buktikan kalau kau tidak membawa bahaya. Dia angkat tangan, muncul bola kristal berwarna ungu tua. Cermin jiwa, tunjukkan isi terdalam dari manusia ini. Gue langsung kebalikan tubuh gue ke belakang pas cermin itu mengambang di depan muka gue. Tapi nggak bisa, tubuh astral gue kayak terkunci. Cermin itu nunjukin gambar, tapi bukan masa lalu gue. Itu masa depan. Gue lihat tubuh gue di dunia nyata, berdiri di atas jalan yang terbakar, dikelilingi asap dan makhluk-makhluk jin yang keluar dari retakan bumi. Di belakang gue, ada sosok bercahaya putih, dan jin-jin itu tunduk. Sesara langsung melotot. Jin-jin lain ribut bisik-bisik. Dia, pembawa gerbang, teriak salah satu jin. Gerbang apa? Gue panik. Tapi sesara langsung memberi isyarat ke para penjaga. Kita tidak bisa membiarkan ini menyebar. Kunci dia di ruang pengasingan. Gue coba kabur, tapi tubuh gue ditarik paksa sama dua jin ular. Hei, lepasin. Gue gak ngerti maksud lo semua. Sesara menatap gue terakhir kalinya sebelum gue diseret pergi. Kalau ramalan itu benar, maka takdir seluruh bangsa jin bergantung padamu, manusia. Gue dilempar masuk ke penjara bawah tanah. Pintu besi dikunci, dan ruangan itu gelap total. Tapi dari sudut ruangan, terdengar suara pelan. Kau juga dituduh pembawa gerbang. Gue langsung nengok. Ada sosok lain di penjara itu. Tapi bukan jin, bukan manusia. Suara itu makin jelas. Sosok dari sudut ruangan mulai jalan pelan ke arah gue. Langkahnya kayak menyeret kaki, tapi anehnya, dia nggak nyentuh tanah. Pas dia makin dekat, gue bisa lihat jelas. Mukanya manusia, tapi tubuhnya kayak jin. Kulitnya pucat kehijauan, matanya biru terang, dan rambutnya panjang sampai punggung. Namaku Arfas, katanya lirih. Aku dulu juga manusia. Tapi sekarang, aku bukan siapa-siapa. Gue mundur dikit. Maksud lo manusia yang terjebak di sini. Dia ngangguk. 300 tahun lalu, aku terjebak saat astral projection, persis kayak kamu. Aku juga disangka pembawa gerbang. Tapi mereka salah. Gerbang apaan sih sebenarnya? Gue mulai frustrasi. Arfas duduk bersila di lantai. Suaranya serak. Dulu bangsa jin punya kerajaan raksasa yang tersembunyi. Di bawah kerajaan itu ada gerbang astralit, pintu menuju dunia bawah tanah, tempat terkuburnya ras-ras jin terlarang, jin yang dikurung karena kekuatan mereka terlalu buas. Dan katanya, hanya manusia tertentu yang bisa membukanya. Gue diem. Jantung gue berdebar. Kenapa gue? Arfas melanjutkan, Ratu Sesara percaya lo itu kunci. Kalau gerbang itu kebuka, bisa aja makhluk yang dikurung selama ribuan tahun bakal lepas. Tapi gue nggak tahu apa-apa soal itu, sumpah.
Arfas mandang gue lama, lalu senyum tipis. Mungkin lo nggak tahu sekarang, tapi mungkin bagian terdalam jiwa lo menyimpan sesuatu. Tiba-tiba, lantai penjara bergetar. Batu-batu runtuh. Apa tuh? Gue berdiri refleks. Sebuah celah terbuka di bawah lantai. Dari situ keluar cahaya biru, dan bayangan besar melayang. Itu bukan dari bangsa jin, bisik Arfas dengan wajah pucat. Bayangan itu berbisik dalam bahasa yang gak gue ngerti. Tapi entah kenapa, jiwa gue terasa ditarik. Raka, waktumu telah tiba. Bayangan itu makin mendekat. Rambut gue berdiri, jiwa gue kayak ditarik keluar paksa. Cahaya biru dari bawah tanah menyilaukan, dan suara bisikan asing makin masuk ke telinga gue. Raka, anak dari dua dunia. Arfas langsung berdiri, panik. Itu entitas bawah tanah. Makhluk yang dikurung di balik gerbang Asralit. Jangan dengerin dia. Tapi suara itu terus masuk ke pikiran gue. Kayak nyeret gue ke jurang yang gak kelihatan ujungnya. Buka gerbang itu, dan kau akan tahu kebenaran tentang siapa dirimu. Gue nutup kuping, tapi tetap gak bisa mengusir suara itu. Seketika, gue merasa jatuh, tubuh gue melayang ke kegelapan. Suhu di sekitar langsung dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin kayak kematian. Tiba-tiba gue udah berdiri di tengah tempat aneh. Lantainya hitam mengkilap kayak kaca, langitnya merah darah, dan di depan gue berdiri sesosok makhluk raksasa bersayap sobek. Badannya ditutupi jubah kabut. Matanya bolong, tapi gue ngerasa dia bisa lihat sampai ke tulang jiwa gue. Kau, anak dari keturunan cahaya dan bayangan. Jiwa manusiamu murni, tapi arwahmu tersambung dengan leluhur dari dunia kami. Siapa lu? Gue teriak, suara gue bergetar. Makhluk itu buka tangan, nunjukin cincin emas berbentuk naga yang menggigit ekornya sendiri. Cincin ini hanya bisa disentuh oleh pembawa gerbang. Jika kau bisa mengambilnya, maka kebenaran akan terbuka. Gue maju, pelan-pelan, tangan gue gemeteran. Tapi pas jari gue nyentuh cincin itu, BRRAKK. Seketika gue keseret balik, tubuh gue kayak ditarik ribuan tangan. Dan tiba-tiba, brak, gue kebangun di kasur, napas ngos-ngosan. Baju gue basah keringat, tapi tangan gue ada luka bekas terbakar bentuk lingkaran. Gue bengong. Gila, tadi bukan mimpi, ini makin nyata. Gue tatap luka itu, lalu bisik sendiri. Apa gue beneran pembawa gerbang? Pagi itu, matahari nyinarin kamar gue kayak biasa. Tapi suasananya beda. Gue masih duduk di kasur, liatin tangan gue yang ada bekas terbakar bentuk lingkaran naga. Tiba-tiba, lampu kamar kedap-kedip sendiri. Dan di ujung ruangan, gue ngeliat bayangan, sosok perempuan, rambut panjang, pakai kebaya sobek, berdiri sambil natap gue. Tapi ini bukan kuntilanak biasa, aura dia beda, kayak lebih tua, dan lebih kuat. Kau telah membuka jalur, sekarang mereka semua bisa mencium bau jiwamu. Suaranya nyaring, tapi gak buka mulut. Gue berdiri pelan-pelan. Siapa lo? Dia melayang mendekat. Aku penjaga gerbang dari sisi dunia manusia. Dulu, tugas kami menjaga keturunan manusia yang punya ikatan dengan bangsa jin, seperti kamu. Gue mundur, tapi
Tapi badan gue berat. Kayak tertarik sama aura dia. Berarti gue setengah manusia, setengah jin. Dia angguk. Keturunan darah campuran. Makanya kau bisa menembus batas alam. Tiba-tiba mata dia melotot. Tapi kau ceroboh. Kau sudah membangunkan mereka, para jin yang dikurung di bawah tanah. Dan sekarang, mereka semua mencarimu. Apa? Dia nunjuk ke cermin di kamar gue. Lihat. Cermin itu ngeluarin bayangan pasar jin, kerajaan jin, dan makhluk-makhluk aneh sedang bisik-bisik sambil nunjukin wajah gue. Ada centaur, goblin, genderuwo, sampai jin ular. Mereka semua kayak lagi nyari buruan. Satu-satunya cara lo bertahan, lo harus balik ke sana dan temuin ordo penjaga jiwa. Itu apaan lagi? Mereka satu-satunya yang bisa bantu lo ngendaliin kekuatan lo sebelum lo dikendalikan. Tiba-tiba, suara keras kayak ledakan terdengar dari luar kamar. Rumah gue bergetar. Mereka udah datang, gerbang kecil terbuka. Dan dalam sekejap, dunia di sekitar gue berubah lagi. Astral projection terjadi tanpa gue sengaja. Gue ketarik masuk ke alam jin. Kali ini bukan di istana, tapi di tengah-tengah hutan merah raksasa. Dan dari kejauhan, terdengar trompet aneh dibunyikan. Kayak tanda awal perburuan. Raka berdiri sendirian di tengah hutan merah. Pepohonan tinggi menjulang dengan daun seperti terbakar. Tanahnya lembek, dan angin yang berbisik kayak suara orang nangis. Di kejauhan, suara trompet tadi masih terdengar. Tapi kali ini disusul sama derap kaki. Bukan cuma satu, tapi banyak. Mereka udah mulai berburu. Raka bisik sendiri, ngerasa nyawanya makin dekat ke ujung. Tiba-tiba, dari balik kabut merah itu, muncul segerombolan makhluk jin. Ada goblin berjubah perak, centaur dengan panah api, dan orc bermata tiga. Mereka bukan cuma nyari Raka. Mereka haus akan jiwa manusia. Tapi sebelum mereka nyampe, seseorang menarik Raka dari belakang. Cewek elf bertelinga panjang dan bersenjata tombak petir. Cepat ikut gue kalau lo masih mau hidup, katanya tajam. Mereka lari nerobos hutan, lewatin akar-akar yang gerak sendiri, dan danau yang bisikannya manggil nama Raka. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah patung naga besar yang terkubur separuh di tanah. Cewek itu buka gerbang rahasia di bawah patung itu. Nama gue Elira. Gue dari Ordo Penjaga Jiwa. Udah lama kami nunggu lo. Raka masih ngos-ngosan. Kenapa semua orang di sini tahu gue sebelum gue tahu siapa diri gue sendiri? Elira ngelirik tajam. Karena lo adalah perantara gerbang. Satu-satunya manusia yang bisa menstabilkan dunia jin dan manusia. Atau menghancurkannya. Di bawah tanah itu, Raka lihat markas tersembunyi, sebuah ruang bawah tanah luas, dindingnya dari kristal hidup, dan banyak makhluk dari ras jin damai tinggal di sana. Ada jin ular bijak lagi meditasi, jin kerdil pembaca kitab-kitab kuno, dan roh jin air yang terus berbisik dalam bahasa gaib. Di sini, lo akan belajar. Tapi waktumu gak banyak. Pemburu jiwa udah tahu lo masuk ke sini. Dan mereka bakal datang, gak peduli seberapa kuat perlindungan tempat ini. Raka diem. Matanya melirik luka di tangannya. Bekas cincin naga itu makin dalam, makin menyala. Kalau emang gue punya kekuatan,
Saatnya gue pelajarin. Gue gak mau lari terus. Elira senyum. Selamat datang di Ordo Penjaga Jiwa, Raka. Latihan lo dimulai sekarang. Hari-hari Raka di markas bawah tanah Ordo Penjaga Jiwa bukan waktu santai. Setiap detik dipakai buat latihan. Mereka ngajarin Raka gimana mengendalikan roh astralnya, membaca naskah kuno, sampai memanggil pelindung gaib dari dalam darahnya sendiri. Di depan para master jin, Raka latihan ngangkat energi dalam dirinya. Jin ular bijak bernama Satar jadi pembimbing utamanya. Suaranya berat, tapi kalem banget. Raka, ingat, kekuatanmu bukan buat menghancurkan, tapi untuk menyeimbangkan dunia. Fokus pada pusat jiwamu, rasakan napasmu sendiri. Raka duduk bersila, napas pelan. Tapi tiba-tiba, dia ngerasa ada yang mengawasinya. Dan bener aja, Dewa RR. Dinding markas retak. Pasukan pemburu jiwa berhasil tembus pelindung kristal dan menyerbu ruang bawah tanah. Centor pemimpin mereka yang bernama Grolak teriak, "Serahkan anak manusia itu. Dia milik kami sekarang." Para penjaga ordo langsung angkat senjata, bentrokan pun pecah. Cahaya sihir warna-warni berseliweran, angin kenceng menderu kayak badai. Elira narik Raka ke belakang. Lo belum siap buat lawan mereka. Ayo kabur lewat lorong belakang. Tapi Raka berdiri. Matanya berubah, cahaya biru dari luka di tangannya menyala terang. Enggak, gue harus coba. Dia maju ke depan, dan dari tangannya, keluar ledakan energi naga yang bikin semua makhluk jin terpental. Satar kaget, itu kekuatan warisan purba. Raka udah mulai bangkit. Tapi baru aja mereka semangat, Grolak tiba-tiba berubah jadi raksasa centor kegelapan. Dia buka mulut, dan muncul pusaran hitam yang nyedot apapun di depannya. Kita harus segel dia sekarang. Elira dan Satar bersatu, bikin segel cahaya. Raka pun gabungin energinya. BRAKKK. Segel terbentuk, dan Grolak serta pasukannya kelempar balik ke gerbang dimensi. Tapi markas Ordo hancur separuh. Banyak jin yang luka parah, beberapa tempat suci musnah. Satar berdiri lemas. Perang sudah dimulai, dan lo jadi kuncinya. Raka, kita harus ke kota tertua di dunia jin, kota terselubung. Raka menatap ke kejauhan. Gue siap. Kali ini bukan buat gue, tapi buat semua dunia yang terhubung sama gue. 3 hari perjalanan lewat lorong astral rahasia. Akhirnya Raka, Elira, dan Satar sampai di tempat yang cuma disebut dalam kitab kuno, kota terselubung. Kota ini nggak kelihatan sama makhluk jin biasa, apalagi manusia. Cuma mereka yang pernah tersentuh takdir yang bisa masuk. Gerbangnya tinggi menjulang dari batu hitam, dijaga 2 jin raksasa bermata 4. Begitu Raka melangkah masuk, seluruh kota seolah membeku. Semua makhluk jin di sana, dari elf berkulit merah, jin burung, sampai peri kegelapan, langsung berbalik ngeliatin dia. Bisik-bisik mulai kedengeran. Itu dia, manusia yang disebut dalam ramalan, yang bisa membuka gerbang kekekalan, atau menghancurkan semuanya. Elira jalan di depan, bisik Raka. Jangan takut, lo emang pusat perhatian sekarang. Tapi ini bagian dari ujian lo. Mereka menuju ke menara cahaya abu-abu, tempat para penatua jin,
makhluk tertua yang udah ada sejak alam jin pertama kali terbentuk. Di puncak menara, mereka disambut sama Rafion, jin tua berbentuk seperti siluet bayangan hidup, matanya menyala ungu. Kami telah melihatmu dalam mimpi-mimpi kami, Raka. Kau adalah perantara antara dunia yang terlihat dan tak terlihat. Tapi, kau juga membawa kutukan. Kutukan? Raka nanya pelan. Rafion melayang makin dekat. Kau membawa jejak naga hitam, makhluk purba yang ingin membakar seluruh alam agar bisa lahir kembali. Kalau kau gagal mengendalikan dirimu, naga itu akan bangkit dalam dirimu, dan kita semua hancur. Raka terdiam. Tangan kirinya, yang ada bekas lingkaran naga, bergetar sendiri. Jadi lo semua bawa gue ke sini cuma buat bilang gue potensi bencana? Tidak, kami bawa kau ke sini karena kau juga satu-satunya harapan buat menyegel kekuatan itu. Raka lalu dibawa ke ruang takdir, tempat lukisan hidup bergerak sendiri di dinding. Di salah satu lukisan, terlihat sosok manusia berdiri di depan lautan jin, dan di belakangnya, ada bayangan naga raksasa bersayap hitam. Rafion berkata, waktumu tinggal sedikit, Raka. Tanda di tanganmu akan menyala penuh saat gerbang hitam terbuka. Saat itu terjadi, pilihan ada di tanganmu, kau jadi penyelamat atau pemusnah. Tiba-tiba lantai bergetar. Dari bawah tanah, muncul retakan cahaya merah menyala. Satar panik. Gerbang hitam mulai terbuka. Tapi terlalu cepat. Elira teriak. Belum waktunya. Raka ngeliat ke bawah. Matanya terpaku sama retakan itu. Dan dari dalam celah itu, keluar siluet mata merah menyala besar, mata sang naga hitam. Retakan merah makin melebar, dan dari celahnya, perlahan muncul makhluk raksasa bersisik hitam mengkilap, bertanduk tajam, dan matanya merah menyala kayak bara api. Itu dia, sang naga hitam. Suara gemuruh dari langit kota terselubung bikin seluruh bangsa jin gemetar. Angin jadi panas, dan langit yang tadinya ungu berubah jadi merah darah. Penatua Rafion melayang ke depan, matanya nyala makin terang. Raka, ini waktumu. Kau harus pilih sekarang. Terima kekuatan naga itu dan jadi raja kegelapan, atau lawan dia dengan jiwamu sendiri. Raka maju, tapi tubuhnya keangkat sendiri ke udara, dan dari bekas luka di tangannya, keluar cahaya hitam dan biru yang saling bertabrakan. Suara-suara mulai muncul di kepalanya. Bersatu denganku, kau akan abadi, tak terkalahkan. Lawan dia, bawa cahaya buat dunia jin dan manusia. Elira berteriak dari bawah. Raka, lo bukan monster. Ingat siapa lo sebenarnya. Di momen terakhir itu, Raka merem. Dia ingat semua yang udah dia laluin. Pasar jin, Centaur yang nolongin dia, pelatihan sama Satar, dan semua jin yang percaya sama dia. Tiba-tiba, cahaya biru meledak dari dadanya. Gue bukan alat naga. Gue manusia, dan gue yang nentuin takdir gue sendiri. Dengan satu teriakan, Raka gabungin seluruh energi jiwa dan roh astralnya. Cahaya itu berubah jadi pedang cahaya murni, dan dia turun dari langit, langsung nusuk ke jantung sang naga hitam. BOMMMM. Ledakan cahaya gede banget ngelempar semua makhluk di sekitar. Kota terselubung seketika jadi terang, dan naga itu meledak jadi serpihan cahaya yang turun kayak salju kemasan.
Beberapa jam kemudian, Raka terbangun. Dia udah balik ke dunia manusia. Tapi kini, dia punya tanda naga biru di dada, dan kemampuan melihat jin serta dunia astral makin kuat. Elira muncul di cermin, tersenyum. Lo berhasil, tapi ini baru permulaan. Karena dunia kita, sekarang udah terhubung. Raka nyengir kecil. Gue siap, apapun yang datang selanjutnya. Makasih yang udah ngikutin cerita ini. Jangan lupa like, KOMN, dan subscribe ya.